رمضان tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah wa ummu aminah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di tengah pandemi ini kita masih diberi kesehatan jasmani serta rohani sehingga kita bisa dipertemukan lagi dengan bulan suci, bulan Ramadan. Dua kalinya salawat salam tetaplah tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang rukunnya wudhu. Rukunnya wudhu yang pertama apa? Rukunnya wudhu yang pertama adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Amal ibadah itu diwajibkan untuk berniat. Supaya apa? Supaya bisa membedakan antara adat wal ibadah, membedakan adat atau kebiasaan ibadat. Sebagai contoh, orang duduk di masjid, kalau nggak pakai niat, ya cuma dapat istirahat, ya kan? Ya. Tapi kalau dia niat iktikaf, dia dapat pahala iktikaf. Ada dua orang duduk di dalam masjid. Yang satu duduk dengan sandaran di tembok dengan kaki selonjoran, namun dia nggak pakai niat, ya cuman istirahat saja. Dan yang satu lagi dengan hay'ah yang sama, tapi dia pakai niat iktikaf. Ya, yang ini yang mendapatkan pahala dari iktikaf tersebut. Padahal awalnya dia niat istirahat, tapi dalam hati dia berniat untuk iktikaf. Nah, inilah yang membedakan amal kita itu antara amal perbuatan yang hanya kebiasaan seperti saya sebut dengan amal ibadah yang disertai dengan niat. Inilah pentingnya kita berniat dan furudul wudhu yang pertama adalah niat. Lantas, kapan waktunya niat? Dalam berwudhu bersamaan dengan amal pertama yang kita lakukan. Jadi kalau wudhu, amal pertama yang kita lakukan, kita membasuh muka. Jadi tetesan air yang pertama kali menyentuh wajah kita awali dengan niat. Nawaitu wudu'a li rafa'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Tempatnya niat di mana? Di dalam hati kita. At-talafut bisyauti sunat. Mengucapkan dengan suara itu sunnah. Kenapa? Kok disunahkan? Ya, supaya kita fokus. Maka orang berwudu diwajibkan untuk membaca bismillah, kemudian berniat wudu. Kemudian rukun wudu yang kedua apa? Ya, membasuh muka. Ya, batasan wajah itu mulai tumbuhnya rambut sampai ke ujung janggut. Ya, kemudian minal udun ilal udun. Agar tidak was-was, kita tambahi sedikit. Kemudian setelah membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai mirfaq. Apa itu mirfaq? Mirfaq itu tulang yang menyatukan antara tangan bagian engsel,
wudhu yang berikutnya mengusap sebagian daripada kepala. Oke. Nah, yang sebenarnya itu membasuh sebagian daripada kepala. Nah, kita usap sebanyak 3 kali. Itu sunnahnya. Sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Setelah membasuh sebagian daripada kepala, rukun wudhu yang berikutnya yaitu membasuh kaki sampai ka'bain. Apa itu ka'bain? Mata kaki, ya, yang metongol itu, paham? Nah, supaya sempurna kita tambahi sedikit ke atas itu, bukan dari mata kaki ke atasnya dikit. Nah, maksudnya itu juga 3 kali. Lantas rukun wudhu yang terakhir yaitu tertib. Jadi melaksanakan wudhu itu harus tertib, ya, harus tertib. Tidak boleh dari muka lalu diteruskan kaki, tangan naik lagi, itu betul-betul itu tidak boleh. Kenapa? Karena urutan-urutan rukunnya wudhu sudah ada di dalam Al-Quran, tidak boleh dipisah-pisahkan. Nah, kalau kita sudah melaksanakan seperti itu, wudhu kita itu sudah sah. Tapi untuk lebih afdolnya, kita lakukan juga sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW, seperti mencuci kedua tangan, ya kan, sampai ke pergelangan tangan, membaca basmalah, berkumur-kumur, menghisap air ke dalam hidung lalu mengeluarkan lagi sebanyak 3 kali, ya. Nah, supaya apa? Supaya kita mendapatkan kesempurnaan dalam berwudu. Karena apa? Karena orang berwudu itu ketika membasuh wajahnya, seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak kan? Loh, jadi orang Islam tuh enak sekali membasuh muka. Nah, tetesan-tetesannya itu bersamaan dengan tetesan air itu, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali dalam keadaan darurat, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikianlah ulasan tentang rukunnya wudhu dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.